suara derap langkah berlari menuju seorang wanita yang sedang menyiapkan makanan di dapur. Ibu, kau tahu, sekarang aku bisa ke dunia apapun yang aku mau dengan lemari ajaib di kamarku. Kau mau ikut pergi ke sana denganku, Bu? Tanya seorang anak laki-laki berkulit cerah, namun kurus hingga tulangnya membentuk di kulitnya dan tak terlihat ada lemak yang membungkus di sana. Matanya berbinar, bertanya kepada sang ibu yang tak sedikit pun menoleh ke badannya. Apalagi sih Adam? Ibu lagi masak loh ini. Lagi pula kamu udah SMP. Masih aja loh berakhir gak bermutu gitu. Mending kamu belajar, baca sesuatu apa gitu kek, daripada kamu gangguin ibu. Mata yang tadinya berapi perlahan mulai redup. Senyum yang tadinya merekah kembali datar. Kepala yang tadinya mendongak karena tak sabar melihat respon sang ibu sekarang tertunduk dengan bibir manyun. Adam kembali berjalan ke kamarnya di lantai 2 perlahan. Adam pun berdiri menatap lemari bajunya yang terbuat dari kayu jati yang tingginya hampir 2 meter. Kenapa sih dia tak pernah percaya apa kataku? Padahal dengan lemari ini, aku bisa pergi ke dunia manapun yang aku mau. Ujar Adam dalam batin dengan kedua tangannya ia lipat di depan dada dan kepala yang mengangguk-angguk. Kemarin aku pergi ke medan perang dunia kedua melawan Hitler. Tapi di sana aku mati karena kelaparan. Kemarin lusa pun aku menjadi seorang samurai, tapi aku lupa bawa pedang dan mati terpenggal. Kenapa sih aku sial banget? Adam menepuk-nepuk wajahnya karena batin dan pikirannya sendiri. Tapi apapun yang terjadi, aku harus menyiapkan yang terbaik. Di sini aku sudah membawa beberapa makanan ganti, dan yang paling penting adalah kamera. Sembari memegangi dagunya, Adam berpikir sejenak, duduk di atas kasurnya dengan menatap lemari besarnya itu. Sekarang aku mau kemana ya? Tanya Adam dalam batin dengan menggaruk-garuk rambutnya yang tidak gatal. Aku ingin dunia yang berbeda dengan tempat tinggalku sekarang. Tapi, apakah ada dunia seperti itu? Aku tahu. Adam pun langsung melompat dari kasurnya, menyematkan ngaselnya, lalu membuka lemari kebanggaannya itu. Sampai jumpa lagi duniaku. Kita jumpa lagi nanti. Tukas Adam masuk ke dalam lemari, lalu menutupnya dari dalam. Aroma rumput perlahan-lahan masuk menelusup ke dalam lubang hidung Adam. Begitu pula suara ramai orang yang terbawa udara menyentuh gendang telinganya. Dalam semak belukar, Adam pun keluar dari goa. Adam memicingkan mata karena silau cahaya. Dan ketika kedua matanya sudah beradaptasi, padang rumput tergelar sejauh mata memandang, dengan di sampingnya berdiri sebuah benteng yang di dalamnya rumah penduduk dengan kincir angin terbuat dari kayu terlihat dari tempat Adam berdiri. Mulut Adam menganga, matanya membulat. Jujur saja, ia tak bisa menyembunyikan kekagumannya dengan dunia yang baru ia kunjungi. Dalam pandangan kedua bola matanya, kupu-kupu bertebangan mengitari bunga-bunga berwarna-warni seolah berdansa, dan dari kejauhan pula, ia melihat 2 orang anak seumurannya beradu pedang kayu dengan 1 orang dewasa berdiri di sampingnya. Cervento! Teriak anak laki-laki berambut pirang dengan menjulurkan tangannya. Dengan mata terbelalak, Adam menyaksikan sebuah kotak kayu besar terangkat dan terbang menuju lawannya dengan cepat. Namun seorang wanita berambut hitam panjang terurai, tubuhnya kecil, wajahnya seperti bayi mungil, dan sorot kedua matanya seperti elang, ia berteriak menyambut serangan lawannya. Leme Vera! Seketika selubung putih mengitari seluruh tubuhnya, dan kotak kayu yang hendak menabrak tubuhnya hancur tak bersisa. Begitu kotak hancur, wanita itu langsung berlari mendekat ke anak laki-laki itu. Ia melesat bagaikan peluru yang ditembakkan. Melihat lawan yang melaju cepat, anak laki-laki pirang gelagapan menganga mulutnya. Namun dia langsung menjulurkan tangan kanannya lagi ke depan. Dengan aura biru muda yang keluar dari tubuhnya, anak laki-laki itu berteriak, Hydro Astral! Sebuah tembakan seperti meriam yang setiap mendarat menghantam tanah. Ledakannya membuat lubang sebesar 3 kali bola basket. Namun sang wanita tak menghentikan langkahnya sedikit pun. Dia melesat ke kanan,
lalu melompat salto ke depan, melesat ke kiri, dan terus menerjang serangan seolah-olah kakinya mempunyai pikirannya sendiri. Dan ketika wanita itu tepat berada di depan lawannya, dia langsung menebas targetnya dengan pedang kayunya hingga patah tanpa sempat ditangis oleh anak laki-laki berambut pirang itu. Anak berambut pirang terdorong ke belakang hingga terbang, lalu terbanting ke tanah dengan keras. Maaf! Maafkan aku, Malrik. Ungkap sang wanita setelah menghajar anak berambut pirang itu. Apa kau tak sekalian bunuh aku aja, Mira? Ucap Malrik dengan memegangi dagunya yang terkena serangan Mira. Mendengar ucapan rekannya, Mira hanya tersenyum dan membantu Malrik untuk berdiri. Namun berbeda dengan laki-laki separuh baya yang hanya berdiri dengan melipat tangan di depan dadanya. Serangan Mira benar-benar presisi. Malrik mungkin beruntung dia masih sempat memblokir dengan Lumifera. Vera. Dalam pikiran laki-laki paruh baya itu berkecamuk hal-hal yang tidak ingin ia bayangkan, sehingga ia langsung menggosok-gosok rambutnya dengan kedua tangannya, berharap pikiran buruknya hilang. Aku tak bisa membayangkan. Mungkin dia akan kehilangan kepalanya. Keren sekali! Aku ingin belajar sihir seperti itu. Teriakan Adam seketika membuat mereka bertiga menoleh ke arahnya. Laki-laki paruh baya menatap Mira dan Malrik, tapi mereka berdua hanya menggelengkan kepala. Laki-laki paruh baya itu mengamati pakaian Adam dari ujung kepala ke ujung kaki bagi mesin scanning. Kau bukan berasal dari Bravon, kan? Berapa? Laki-laki paruh baya itu hanya menghela nafas dan berjalan mendekat ke arah Adam. Lalu siapa namamu? Dan apa tujuanmu? Aku Adam. Aku berasal dari jauh. Apa ya tujuanku? Tak ada tujuan khusus sih. Mendengar jawaban Adam yang tak begitu jelas, alis laki-laki paruh baya itu langsung menajam dan ia langsung mengeluarkan pedangnya lalu mengarahkan ke Adam. Apa kau mata-mata Morfak? Tenanglah. Aku bahkan tak tahu apa maksudmu. Siapa tuh Morfak? Namun, di tengah kegaduhan itu, tiba-tiba Mira menepuk bahu laki-laki paruh baya itu. Tenanglah, Gareth. Mana ada orang Morfak seperti dia? Lihatlah dia. Tampangnya culun, pakainya lusuh, dekil lagi. Hei, makasih loh. Mendengar ucapan Mira, Gareth langsung memasukkan pedangnya kembali ke dalam sarungnya. Kau benar. Maafkan aku. Lagi pula, orang dari Morfak itu pasti kaya, Gareth. Keluargaku cukup kaya kok. Dan terlebih lagi, orang dari Morfak itu ahli dalam menggunakan pedang. Aku rasa aku cukup piawai untuk menggunakan pedang. Dan yang paling penting, orang Morfak tak bisa menggunakan sihir. Aku rasa memang aku tak bisa menggunakan sihir sih. Gareth! Dia orang Morfak! Bunuh dia, Gareth! Diamlah kau, Mira. Ujar Malrik berdiri di samping Mira dan Gareth. Dengan dagu mendongak, mari menatap Adam. Katamu, kau ingin belajar bagaimana menggunakan sihir, bukan? Di tempat ini, hal yang kau sebut sihir itu bernama Arcanum. Namun sayangnya Bravon bukan untuk orang lemah, apalagi untuk orang asing sepertimu. Desir angin menggoyangkan rambut mereka berempat dan membiarkan kulit mereka terpapar sinar matahari. Jadi maksudmu, jika aku orang kuat, walaupun aku orang asing, aku boleh belajar mengenai Arcanum? Benar, karena jika kau kuat, aku berani menjamin ke ketua jika kau orang yang layak untuk belajar Arcanum. Malrik! Yang benar saja. Kau pasti bercanda kan? Rengek Mira yang tak terima dengan perkataan Malrik. Malrik, menjamin seseorang untuk belajar Arcanum mempunyai tanggung jawab dan resiko yang luar biasa besar. Imbu Gareth dengan melipat tangannya di depan dada. Namun, Malrik hanya terdiam dan melangkah maju. Ia mengeluarkan pedang kayu sekali lagi dari sarungnya. Oleh karena itu, Adam, tunjukkan yang kau bisa, pecundang. Ucap Malrik tersenyum. Hei, yang pecundang itu kau. Kau kalah dari wanita itu dan sekarang meminta aku melawanmu dengan tangan kosong. Jangan bercanda dong. Ucap Mira dengan lantang, lalu keluar sebuah kotak kayu besar berwarna hitam. Mira mengambil sebuah pedang kayu itu, lalu melemparkannya ke Adam. Malrik dan Adam pun saling berjalan mendekat untuk berhadapan. Malrik memasang kuda-kuda dengan kedua tangannya erat menggenggam pedangnya. Sangat berbeda dengan Adam, di mana ia hanya berdiri tegak dengan mata tertutup tanpa memasang kuda-kuda sedikit pun. Namun tangan kanannya memegang pedang kayu Mira. Melihat Adam yang hanya memejamkan mata, Malrik langsung melesat maju ke arah Adam. Dia berniat menebas pedangnya ke arah dahi Adam. Dengan mata yang masih tertutup, Adam bisa menghindari serangan Malrik dengan menggeser badannya ke kanan. Mata Malrik terbelalak dan tak terima Adam bisa menghindar. Malrik tak mengendurkan serangannya.
dia langsung mengiris ke kanan mengarah leher Adam. Dan di luar dugaan Malrik, Adam langsung menunduk. Hah? Apa maksudnya ini? Batin Malrik berdebat dengan pikirannya. Namun belum sempat dia mencerna semuanya, Adam berniat mengayun pedangnya dari bawah ke atas yang mengarah dagu Malrik. Malrik tak ingin kalah dengan cara yang sama seperti saat ia melawan Mira. Dia pun langsung salto ke belakang 2 kali. Nafasnya terbata-bata, ia mencoba kembali fokus dengan memasang kuda-kuda lagi. Gila, aku seperti menghadapi Gareth, ujar Malrik dalam batin. Mira, bagaimana menurutmu? Tanya Gareth dengan bersedekap mengamati pertarungan. Gerakan anak itu memang tak secepat aku. Tapi keputusan, insting, dan caranya menyerang itu di luar kemampuanku. Benar. Dia seperti tipikal orang yang suka menunggu. Mira hanya mengangguk setelah mendengar ucapan Gareth. Wah, luar biasa ya. Kau bisa menghindari seranganku, ujar Adam dengan menggaruk-garuk rambutnya, dan Malrik hanya terdiam menelan ludah. Malrik! Teriak Gareth yang membuat ia menoleh. Kau kuizinkan untuk melakukan itu. Malrik pun mengangguk dan menghela nafas panjang. Yakin kau izinkan dia melakukan itu? Aku tak peduli anak itu mati atau terluka parah. Selama dia tak bisa mengalahkan Malrik, itu lebih dari cukup. Malrik pun berkonsentrasi memejamkan mata. Lalu tak berselang lama, selubung aura putih keluar dari tubuhnya dan mengalir cukup deras. Melihat Malrik yang bersungguh-sungguh, Adam memasang kuda-kuda dengan kaki kanan menekuk maju ke depan. Tangan kanan bertumpu di gagang pedang dan seolah-olah pedang masih terkurung di dalam sarungnya. Mata Adam terpejam, tidak ada suara selain desiran angin yang mengisi masuk ke dalam telinganya. Malrik pun langsung melesat maju kembali dengan aura yang masih menyelubungi tubuhnya. Dan ketika Malrik semakin mendekat, ia berteriak, "Oblivion!" dengan mengangkat pedangnya. Namun mulut Gareth dan Mira langsung mengangah dan matanya terbelalak ketika Adam tiba-tiba memunculkan aura biru di tangan dan kepalanya. Otot kaki kanan yang menekuk di depan seketika mengencang dan tangan Adam siap untuk mengayunkan senjatanya saat Malrik mengangkat pedang. Melihat pose yang Adam tunjukkan, Malrik hanya mengerutkan dahi dan tetap mencoba menerpas Adam dengan jurusnya. Namun, belum sempat Malrik menyerang, Mira langsung menabrak Malrik dengan menjatuhkannya, dan ketika mereka berdua jatuh ke tanah, Adam mengayunkan pedangnya. Satu ayunan pedang Adam seperti topan melintas dan menebakkan debu. Ketika gelombang serangannya melaju, lalu menabrak tebing batu, tebing itu meledak dan terbelah. Mulut Adam menganga seakan tak percaya dengan kekuatannya sendiri. Dengan wajah masih celingukan, Adam melihat Gareth berjalan ke arahnya. Gareth berjalan dengan mengeluarkan pedangnya kembali dan langsung bergerak melesat 5 kali lipat cepatnya dari Mira. Dia seperti kilatan cahaya tiba-tiba sudah ada di depan Adam. Adam yang melihat dirinya akan ditebas dengan pedang sungguhan, Adam langsung menangkis serangan Gareth yang membuat pedang Gareth terpental ke belakang. Melihat Gareth terbuka, Adam langsung berlari ke arah Gareth untuk menusuk leher dengan pedang kayu. Namun Gareth langsung melakukan tendangan putar dan mengenai kepala Adam hingga dia terbanting ke tanah beberapa kali. Aduh, seranganmu benar-benar cepat, ucap Adam dengan memegangi wajahnya yang tertendang. Mira dan Malrik yang melihat sekilas pertarungan barusan hanya melongo dengan mata membulat dan mulut menganga. Malrik, yang akan menjamin dia belajar mengenai Arcanum adalah aku. Tapi Gareth, bagaimana dia bisa menjadi Auralis ketika dia belum bisa Arcanum? Tanya Malrik. Kau pasti sejak awal menipu kami kan? Dasar Auralis gadungan! Teriak Mira protes dengan menunjuk pedang kayunya ke arah Adam. Adam yang tak paham dengan tuduhan itu, ia hanya celingungkan melihat Mira, Malrik, dan Gareth. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.
but all will be okay. Ya cuy, mungkin itu adalah cerita fantasi yang bisa aku buat untuk cerita kali ini. Dan jujur aja, membuat cerita pendek dengan bergenre fantasi itu sangat susah, karena gua harus bener-bener menyiapkan mungkin skrip yang sangat padat, tapi sebetulnya banyak yang bisa kita explore. Makanya mungkin untuk pengembangan ceritanya sangat terbatas, tapi ini akan menjadi hal yang baru buat gua. Jadi mungkin ya aku belajar banyak ketika aku membuat cerita pendek bergenre fantasi kali ini. Buat kalian mungkin pengen mengikuti perjalananku untuk membuat cerita pendek, kalian bisa subscribe. Jika kalian pengen mendukungku, monggo dengan cara klik tombol merah di bawah sana. Oke, mungkin cukup sekian dari Yofuku. See you later and ciao. Bye.